Perkenalkan, nama saya Gibe Seno dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul penerapan model Indo-BERT CNN LSTM untuk deteksi ujaran kebencian pada komentar media sosial TikTok dengan anggotanya. Nah, media sosial khususnya TikTok merupakan platform dengan tingkat penggunaannya saat ini. Komentar menjadi ruang diskusi yang terbuka, namun juga berpotensi menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Komentar negatif TikTok berdampak buruk pada mental dan sosial. Nah, dibutuhkan sistem AI untuk mendeteksi ujaran kebencian secara otomatis menggunakan NLP dan deep learning. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, sulitnya mendeteksi ujaran kebencian dalam konteks bahasa gaul, campuran, dan sarkasme. Yang kedua, ketidakseimbangan data antara komentar head dan non-head. Tujuan dari penelitian kami yaitu mengembangkan model Indo-BRT CNN LSTM yang akurat, mengatasi imbalance data dengan SMOT dan ADASIN, kemudian membangun sistem deteksi otomatis yang efisien. Nah, urgensi dan manfaatnya yaitu membantu moderasi komentar otomatis di TikTok, lalu mendukung ekosistem digital yang lebih sehat dan positif, dan menjadi acuan pengembangan model NLP bahasa Indonesia. State of art atau kebaruan yaitu model klasik SFM itu dan FBS kurang memahami konteks bahasa gaul, lalu BRT dan Indo BRT meningkatkan kemampuan pemahaman konteks. Nah, kebaruan itu kombinasi antara Indo BRT dan CNN LSTM diterapkan khusus untuk komentar TikTok berbahasa Indonesia. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama itu studi literatur dan pengumpulan dataset. Yang kedua, pemrosesan teks yaitu lowercase, top murti level, dan tokenisasi. Yang ketiga ada oversampling data agar seimbang. Kemudian yang keempat, training model Indo BRT CNN LSTM. Yang kelima yaitu evaluasi dengan akurasi precision, recall, dan advanced score. Kemudian keenam, dataset komentar TikTok bertabel head dan non-head. Oke, kemudian ada analisis dataset dan performa model. Nah, jika kita lihat pada codingan ini, dataset awal berjumlah 3.726 dataset, yang dimana ada 2.080 dataset head comment dan 1.646 head comment. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa dataset awal memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, di mana komentar mengandung kebencian lebih banyak dibandingkan yang tidak mengandung kebencian. Lalu solusinya yaitu kita untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dilakukan penyeimbangan dataset menggunakan metode undersampling sehingga jumlah data pada masing-masing kelas menjadi sama. Langkah ini bertujuan agar model dapat mempelajari kedua kelas secara adil. Ini hasilnya, jadi kedua kelas sudah seimbang 50/50 dengan jumlah dataset 1.646 pada masing-masing label. Lalu kemudian dilakukan prapemrosesan teks, dilakukan untuk membersihkan teks dari noise seperti URL, angka, dan simbol, serta menyeragamkan huruf menjadi lowercase agar representasi teks lebih konsisten.
Fungsi ini memastikan bahwa teks yang masuk ke model sudah bersih dan seragam, sehingga model fokus pada konteks kalimat, bukan noise. Lalu kemudian ada pembagian data latih dan uji. Dataset yang telah diproses kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80/20 menggunakan teknik stratified split agar proporsi kelas tetap seimbang. Lalu ada arsitektur Indo-BRT, digunakan sebagai ekstraktor fitur konseptual, CNN untuk menangkap pola lokal kata, dan LSTM untuk memahami urutan serta konteks kalimat. Lalu ada proses training model. Di mana model dilatih menggunakan optimizer Adam-Weyh dan fungsi loss cross entropy selama beberapa epoch hingga loss stabil. Nah, di sini saya menggunakan 8 epoch agar training lebih akurat. Ya, hasil trainingnya. Kemudian evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa model secara menyeluruh. Bisa dilihat hasil utamanya yaitu akurasinya berhasil menempuh angka 0,9 atau 90%. Nah, untuk presisinya sendiri dia ada di 0,86, recall ada di 0,94, dan advance score-nya berada di 0,9. Nilai recall yang tinggi pada kasus kebencian menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam mendeteksi komentar kebencian. Lalu ada grafik learning curve. Grafik ini menunjukkan penurunan running cost yang stabil, menandakan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Grafik ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami divergensi dan proses training berjalan dengan stabil. Lalu kemudian untuk demo dari aplikasinya kita deploy menggunakan Streamlit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komen dari TikTok yang akan saya uji coba pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu ada komentar yang tidak mengandung kebencian. Kita coba deteksi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komentar tidak mengandung kebencian. Sistem berhasil mendeteksi komentar yang tidak mengandung kebencian. Nah, kita coba yang mengandung kebencian. Nah, di sini sistem juga dapat mendeteksi komentar mengandung ujaran kebencian dengan confidence yang lumayan tinggi yaitu 89%. Lalu kita uji coba lagi dengan komentar lainnya. Di sini komentar kebencian. Nah, sistem juga masih bisa mendeteksi komentar tersebut ya. Jadi komentar ini mengandung ujaran kebencian dengan confidence-nya itu 86%. Lalu kita coba dengan untuk selanjutnya kita coba masukkan komentar lain yang tidak mengandung kebencian. Kita uji coba di sini. Di sini sistem mendeteksi komentar tidak mengandung kebencian dengan confidence yang sedikit turun yaitu 0,6 dikarenakan mungkin komentar tersebut bersifat ambigu yaitu positif negatif, dimana ada yang gak suka cuman dilanjutkan dengan komentar positif, jadi sistem sulit mengenali. Lalu kita coba lagi komentar tidak negatifnya.
Ada jumlah komentar positif. Nah, di sini sistem mendeteksi komentar tidak mengandung kebencian dengan confidence yang lumayan tinggi, yaitu 0,83. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model Indo-BRT CNN LSTM mampu mendeteksi ujaran kebencian pada komentar TikTok dengan performa yang cukup baik. Sistem ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu moderasi komentar meskipun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.